Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa Ala, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sore ini kita akan melanjutkan perjuangan kita untuk mempelajari pelajaran yang sangat menarik bagi kita sebagai seorang mukmin, yaitu mempelajari bahasa dari agama kita. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena kita akan memasuki pelajaran yang ke-10. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang isim mausul. Apa artinya isim mausul ya Ummahat? Kata sambung. Kata sambung. Ya, kita dapati ada beberapa tugas yang alhamdulillah atas izin Allah tugasnya cukup baik, namun ada juga yang kurang tepat ya kita bicara terkait dengan alladzi. Ya, alladzi bukan adzikra ya. Bagaimana di dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menjaga adzikr yaitu Al-Qur'an. Ya, inna nahnu nazzalna, dan kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Ya, wa inna lahu lahafizun. Atau beberapa ayat di dalam ayat Al-Quranul Karim yang kita lihat di kelas A, tugas kelas A ya. Di sini contohnya misalkan dalam surah Ghafir ayat 79 ya. Jawaban dari Ibu Ida Fauziah ya. Maujudah Ibu Ida, apakah hadir? Naam, Oh, ada. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jawaban yang bagus ya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 79. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah jadikan yang namanya an'am, hewan-hewan ternak. Untuk apa? Litarkabu, untuk kita bisa kendarai. Ya, dan di antara hewan ternak juga bisa diapakan untuk dimakan. Ya, ini ayat-ayat yang luar biasa ya, bagus, menarik, dan kita bisa ambil pelajaran ya dari ayat-ayat tersebut. Ya, contoh lain misalkan di sini ada Ibu Reni, ada ya? Maujudah Ibu Reni? Ya Ustaz. Oh, Maaf. Insya Allah ya. Di sini dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat berapa ya? 20 ya? 21. 21 ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki atau rizki jika ia menahan rezekinya.
Artinya Allah yang memberikan rizki. Dari kata alladzi kita bisa mengambil ibrah di dalam banyak ayat teruntuk kita yang mungkin gelisah, khawatir, rezekinya dipatok ayam, rezekinya tertukar. Ingatlah, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang dapat memberimu rizki sedangkan ia bisa menahan rizkinya? Ia bisa menahan rizki atau dia juga bisa memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, Masya Allah, ini menjadi renungan ya sebenarnya buat kita. Karena Al-Quran qayyimah. Al-Quran itu begitu berharga, umat. Kalimatnya demi kalimat kita resapi. Sehingga yang terjadi apa? Menjadi ahlul Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Setiap harinya ia membaca Al-Quran. Dan setiap harinya satu ayat demi ayat bisa mengubah diri kita. Mengubah sikap kita. Mengubah perilaku kita. Nah, dari itu para ulama mengatakan nazalal Al-Quran liya'mala bihi. Ya. Nazalal Quran. Nazal Quranul liya'mala bihi. Nazal Qur'ana liya'mala bihi. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Untuk diamalkan, umat. Ya. Bagaimana bisa mau diamalkan tapi tak tahu artinya? Maka ini tamparan keras buat kita. Teruntuk kita yang menjadi seorang muslimah, muslimah, mukmin, mukminah. Padahal para nabi dan para rasul menyampaikan sudah sesempurna dan sesederhana mungkin. Hanya kita, tugas kita adalah menelaah, mengambil pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan. Aina wasalna, sampai halaman berapa kita ummahat? 52 Ustaz. 52. Ini ya, latihan ya. Yang bagian 2 Bagian 2. Sudah? Yang bagian 2 atau belum? belum Ustaz. Bagian Belum. 2-nya belum. Baik. Ya. Eh, lihat ummahat di sini. Bagaimana kita diperintahkan atau memahami lebih dalam susunan naat man'ut. Ya. Sifat dan yang disifati. Naat adalah sifat. Man'ut adalah yang disifati. Sifat harus mengikuti yang disifati. Naat harus mengikuti man'ut. Bagaimana kita lihat pada latihan ini menuntut kita untuk memahami rumus dari naat man'ut. Imla fil faragi fi mayali bin na'til ladhi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi alif lam indal luzum. Imla isi'la fil farag di tempat yang kosong fi mayali berikut ini. Bin na'at dengan na'at sifat ya, alladzi baina qausain yang ada di dalam kurung. Ba'da tahliyatihi bi alif lam dengan menambahkan alif dan lam indal luzum sesuai dengan keharusan dari naat ya. Kalau memang dibutuhkan pakai alif lam, pakai alif lam karena man'utnya alif lam. Tapi kalau man'utnya tidak menggunakan alif lam, maka dia tidak menggunakan alif lam. Langsung saja rakam wahid. Kita akan baca jawabannya langsung ya ummahat bersama-sama. Bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya ya. Bagi yang menyimak mungkin dimatikan saja mic-nya. Baik.
Rakam wahid, wahid, ithnan, thalatha. Iqra'na jayidan. Silakan. Ainal Al-mudarrisul mudarisu jadidu. al-jadidu. Naam. Ainal mudarrisul jadidu. Jangan dipisah ya. Ya. Kalau baca itu jangan dipisah. Aina al-mudarrisu al-jadidu. Jangan, langsung disambung. Ainal mudarrisul jadidu. Ya. Apa artinya Umahat? Siap. Di mana Di mana guru yang baru itu guru yang baru. Mumtaz, Masya Allah. Di mana guru yang baru. Ya. Al-jadidu karena al-mudarrisu menggunakan alif lam, man'utnya al-mudarrisu menggunakan alif lam. Ya. Thayyib, rakam itsnan. Silakan bisa dibaca dengan jawabannya wahid, itsnan, tsalatsa. Ya, fis-suqi. At-tajirul kabiru fis-suqi. Artinya apa Umahat? yang besar itu ada di pasar. Pedagang yang besar ada di pasar. Sahih. Masya Allah. Rakam thalatha. Wahid, itsnan, thalatha. Qadimun. Masya Allah. Ya. Ana talibun qadimun. Tetap. Kenapa nggak pakai alif lam qadimun ya Umar? Karena tolibunya nggak pakai alif lam. Naam, mumtaz ya. Karena man'utnya yaitu talibunnya tidak menggunakan alif lam. Dia harus mengikuti man'utnya yaitu talibun. Kalau talibunnya pakai alif lam maka menggunakan alif lam naatnya al-qadimu seperti itu. Mumtaz. Berikutnya rakam arba'ah. Ya, silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Muhammadin. Masya Allah. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Mumtaz. Artinya apa Umahat? Murid yang baru itu duduk belakang Muhammad. Di belakang. Zorof ya, jangan sampai lupa. Khalfa Muhammadin. Sahih. Berikutnya rakam hamsa. Wahid, itsnan, tsalatsa. Minal waladu. Manil waladu tawili Minal fasli. Minal fasli. Ya. Jadi jawab sampai akhir ya Ummahat. Jangan mengikuti arus ya. Sudah selesai. Ibunya. Ya, dibaca semua nggak apa-apa ya. Manil waladut tawilul ladzi kharajal ana minal fasli. Ya, tawil menggunakan alif lam karena al-walad menggunakan alif lam. Artinya apa Ummahat? adalah yang itu yang keluar sekarang dari kelas. Naam. Ya. Siapa anak kecil yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas. Wahih. Alladzi. Ya, bagian dari isim mausul. Rakam sittah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Waladun qasirun. Naam. Ya. Ammarun waladun qasirun. Kenapa qasirun tidak menggunakan alif lam? Karena waladunya Waladunya pakai domatan win. Iya, baik. Ya, intinya adalah ya waladun dia tidak menggunakan
Alif lam. Sahih. Ya. Berikutnya, artinya apa Ammarun waladun qasirun? Ammar anak yang pendek. Ammar anak kecil yang pendek. Ya. Sahih. Berikutnya, rakam sab'ah wahid ithnan talata. Fayusolun Solun syahirun. Tabibun Tabibun Syahirun Syahirun. Ya, Faisalun tabibun syahirun. Artinya apa, Umahat? Faisal murid yang kenal. Ya, murid yang kok murid tabib? Dokter Dokter. Iya, dokter. Tabibun dokter. Iya. jadi ikut-ikutan ya. Yang betul dokter ya. Sahih. Berikutnya rakam tamaniyah wahid ithnan salasa. Liman Maksur Nah, ya, liman hadha sarirul maksuru. Artinya Milik siapa ini? Siapa? Sarir itu apa ya? Kasur ya. sarir Yang patah ya. kasur yang patah atau rusak. Ya, kasur bukan patah ya, tapi rusak. Ya, baik. Berikutnya rakam tis'ah wahid ithnan talasa. Ada Walaupun maksur. Ya, paling mudah nih. Hadza qalamun maksurun. Maksur. Ya. Ya. Artinya Pena ini patah. Pena ini. pena Ini rusak atau patah? rusak Patah. atau patah. Ya. Sahih. Rakam qabla akhir, sebelum terakhir, yaitu nomor 10. Wahid ithnan salasa. Adun ya? Aina sikinul haddu. Ya, alif lam dong. Ya, alif lam berarti apa? Oh, sakinah. Al-hadu. Al-haddu. Iya, sebelah dua. Artinya Di mana pisau yang tajam. Hadu. Yang tajam. Sahih. Rakam akhir. Wahid ithnan thalatha. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Mumtaz. Artinya milik siapa mobil yang bagus? Mobil yang bagus. Yang bagus Ini. Sahih. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita bisa memahami lebih mudah ya terkait dengan yang namanya apa? Naat man'ut. Ya. Berikutnya kita masuk ke dalam kalimat yang menggunakan isim mausul. Ya. Iqra, bacalah, disuruh baca nih Ummahat. Gundul semua ini. Ya. Alhamdulillah di kelas A sudah bisa baca Arab gundul. Ya. Nah,
Kalau kita lihat bukunya Ya. kertasnya warnanya kuning ya, kita kuning Ya, sudah bisa. kuning. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kita coba untuk rakam wahid dibaca bersama-sama ya Ummahat. Ya, wahid, ifnan, salasah. الطالب الذي خرج من الفصل الأول من إندونيسيا. Min Indonesia. Apa artinya Ummahat? Indonesia. Murid yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Dari Indonesia. Indonesia. Murid yang telah keluar ya Ustaz. Murid yang telah keluar dari kelas sekarang Murid berasal dari Indonesia. Telah keluar. Ya, dari kelas sekarang berasal dari Indonesia. berasal dari Indonesia. Ya. Bukan Indo ya, bukan Indo. O, nggak ada Indo. O. Indi. Indonesia. Indonesia. Iya, Indonesia. dalam bahasa Arab itu Indonesia. Ya, ada dua dalam bahasa Arab itu penamaannya. Pertama Indonesia, yang kedua Indonesia. Dua-duanya sama. Indonesia. Iya-nya pakai tasdid ya Ustaz ya? Indonesia. Ya terakhir iya. Iya, pakai tasdid ya. Indonesia. Indonesia ya. Murid yang alladzi isim mausul. Iya. Ya. Boleh nggak kalau alladzi-nya nggak ada? Boleh. Tapi susunannya berbeda, itu aja. Ya. Susunannya berbeda. Nah, kita lanjutkan rakam ifnan. Ustaz, Afwan nomor 1 artinya apa Ustaz? Oh iya, nomor 1 ya tadi ya. At-talibu. Murid yang telah keluar dari kelas sekarang berasal dari Indonesia. Tolibul. Ya. Kelas, paham tunan insyaallah? Kelas Ustaz. Paham insyaallah. Nah. Kita lanjutkan Ummahat rakam isnan. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. Al-kitabul ladzi 'alal maktabul Al-kitabul ladzi 'alal maktabi. Alal maktabi. Alal maktabi. Ada rujar ya. Alal maktabi. Alal maktabi. Lil mudarrisi. Artinya Buku yang ada di atas meja itu milik murid. Milik murid. Murid. Guru ya? Iya. Milik guru. Balik mulu Ustaz ya Allah. Ya. Apa ya, guru murid ya, karena guru juga seorang murid. Iya. Dan murid juga bisa saja jadi seorang guru gitu ya. Nah. Paham tenang insyaallah? Insyaallah Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Ya, mudarris diingat-ingat ya. Baik, rakam salasah. Ya, silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasah. Liman hadal alal maktabi ya. Ya. Milik siapa? Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi. Artinya apa Ummahat? Milik siapa? Pulpen yang bagus ini yang berada di atas meja. Iya, sahih. Milik siapa? Pena yang bagus ini yang ada di atas meja. Ya. Alladzi 'alal maktabi. Sahih. Rakam arba'ah.
Wahid, isnan, salasa. Al-bayt. Al-baitul Al-baytul kabirul kabirul ladzi ladzi fi dzalika syar'il waziri. syara'an. Apa itu tuh? Syara'an? Syara'an? في ذلك Fi Ya, zalika ya cuma al-baitul kabirul kabirul ladzi ladzi fi fi dzalika zalika syari'i lil syari. waziri. Apa itu syari? Syari'i. Ya. شركة Nah, Syariah. al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil Oh, waziri. syari'in. Artinya, rumah yang besar yang Syari'in. Di jalan Lil. yang ada di Waziri. jalan itu, jalan besar ya, jalan raya itu adalah milik wazir, menteri. menteri Oh, ya, syari'. ya. Syari itu jalan Ustadz ya? Ya, syari' aslinya Jalan. asalnya jalan ya, syari'. Menteri. Oh Dari ya. kata syara'ah. Kadang Syari'un. ada yang namanya syariat. Pernah dengar ke syariat? Ya Ustadz. Syariat. Ya, kalau di perbankan namanya BSI ya. Oh ya. Ya, Bank Syariah Indonesia. Ya. Syariah ya, syariat ya. Oh, berarti syariah jalan dong. Iya, jalan yang ditempuh dalam beragama. Oh iya iya. Syariat Nabi Muhammad, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad. Ya. Nah, kita nih ikut syariat siapa? Ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, apa Nabi Muhammad? Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, boleh nggak kita ngikuti syariat Nabi Isa? Enggak. Ya kan Nabi Isa utusan Allah, nyembah Allah juga, cuman ibadahnya ikut Nabi Isa, boleh nggak? Ibadahnya ikut Nabi Muhammad karena penyempurna Ustadz. Umpama ya, iya penyempurna. Umpama ada orang, oh saya mau ikut Nabi Musa, saya beriman kepada Nabi Muhammad tapi mengikuti syariatnya Nabi Musa, boleh tidak? Tidak, Kenapa? karena kan semua agama Nabi memang Islam, suruh menyembah Allah, tapi kan setiap syariatnya beda Ustadz. Maksudnya ada yang pas zaman itu mungkin halal atau haram, itu di Nabi Muhammad tuh disempurnakan gitu Ustadz. Jadi nggak bisa diikutin kalau ininya syariatnya. Tidak bisa diikuti. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Ada 71 golongan di dalam agama Yahudi ya, aliran umat Yahudi. Lalu hanya satu yang masuk surga, pengikutnya Nabi Musa. Ya, kan umpama ada orang, oh saya kan mau ngikutin Nabi Musa biar masuk surga. Ya, syariatnya Nabi Isa ada 72 golongan, aliran. Hanya satu yang langsung masuk surga, yang mengikuti Nabi Isa, bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Ya, berarti nggak boleh. Apa boleh? Ikut syariatnya Nabi Isa. Enggak. Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa ya? Nah, maka jawabannya bisa hanya di zamannya Nabi Isa hidup. Iya. Ya. Bisa hanya di zamannya Nabi Musa hidup. Ya. Kalau sekarang syariat-syariat terdahulu terhapuskan dan wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang harus diingat. Jangan sampai kita lengah ya, karena musuh-musuh Islam yang masuk ke dalam agama Islam ya, yang menjadi orang-orang munafik ya, mereka berusaha untuk menggiring opini ya, bahwa semua agama sama ya. Umat Nasrani mengikuti Nabi Isa, umat Yahudi mengikuti Nabi Musa, kan sama-sama nabinya berbeda, hanya syariatnya berbeda tapi Tuhannya sama ya. Nah, disebut dengan wihdatul wujud ya, artinya agama itu baik ya, semua agama sama ya.
Fahimtunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya, berikutnya rakam akhir, rakam hamsah, wahid, isnan, salasah. As-sarir Sirul alladzi fi Sarirul ghurfati ladzi yang khalidun ladzi fi maksur ghurfati khalidin maksur maksuru. maksurun maksurun ya Ustaz. Maksurun. Ya. Maksurun. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ya, sahih. Artinya apa, Umahat? Pak Khalidun. kasur yang ada Kasur di yang kamar ada Khalid di kamar Khalid rusak. Hmm, Maksurun. di kamar Khalid. Oh, di kamar Khalidun. Khalid. Oh, Khalidun. Ya, Iya. suaranya ya. Di kamar Khalid ya. Khalid kan Ya. Ustaz. As-sariru alladzi fi Kasur yang ada ghurfati di Khalidin kamar maksurun. Kasur yang ada di kamar kamarnya Khalid maksurun, Khalid. rusak. Ya. Maksurun. Naam. Hal min soal Ummahat, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Sembari menunggu ada pertanyaan di dalam kotak ya, murabba di dalam kotak. Ada yang namanya baitun jadidun, rumah yang baru. Baitun man'ut jadidun nah. Nah, seperti ini bentuknya. Naat man'ut. Selama kita bahas panjang kali lebar ternyata cuman begini ya susunan naat man'ut itu ya. Insya Allah simple, mudah dipahami ya. Hal min soal? Boleh Naam. nanya, kalau Silakan. setelah huruf jar itu boleh alif lam atau enggak ya? Oh, Kayak setelah misalnya huruf figur jar. fati, biasanya fil fasli gitu. Ya. Naam. Naam. Kalau di sini enggak maksudnya enggak mesti harus alif lam. Ya, ya. Iya, ada al-fasli gitu ya. Naam. Ya, jadi kalau yang namanya huruf jar setelahnya dia bisa beralif lam, juga bisa tanpa alif lam. Tergantung jenis susunannya. Contoh, tadi as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin. Kenapa dia tidak menggunakan alif lam? Karena dia susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ghurfati adalah mudhaf, Khalidin adalah mudhafun ilaih. Kalau di nomor yang kedua, Alkitabul ladzi 'alal maktabi, ya kenapa setelah ala menggunakan alif dan lam? Karena ini menjadi apa namanya pedoman ya bahwa semua kosakata ya pada asalnya menggunakan alif lam setelah huruf jar. Ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu semua menggunakan alif lam. Nomor 1, 2, 3, 4 itu menggunakan alif lam. Pada asalnya menggunakan alif lam. Ya, apakah wajib? Tidak wajib tadi. Kalau tidak menggunakan alif lam karena menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih. Seperti nomor 5. Ya. Umpama nomor 2 diganti, bisa juga Alkitabul ladzi 'ala maktabil mudarrisi. Ditambahkan alinya hilang. Jadi ala Tabi al-mudarris, maktabil mudarrisi. Nah, seperti ini contohnya. Fahimtunna Ummahat? Artinya sama Ustaz ya? Artinya sama, susunannya berbeda. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa jazakillahu Terus khairan. ini Ustaz satu lagi. Nah, Kan kalau alif lam biasanya belakangnya hurufnya domah ya Ustaz ya. Ini karena ada huruf jar menjadi walaupun di alif lam jadi kasroh, itu selalu juga begitu aturannya iya. seperti itu ya Ustaz ya. Kalau huruf jar dia mengkasrahkan ya harokat Iya. akhir. Ya, mengkasrahkan harokat akhir seperti itu. Iya. Ya. Ya, Ustaz. Baik. Terus, Maaf soal. Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi ya. Jelas, wadih insya Allah. Masya Allah Ustaz. Nah, kita akan masuk di pelajaran ke-10, Mahat. Ad-Darsul Ashir. Ini cukup panjang,
Tapi kita bahas teorinya dulu. Apa sih yang dibahas di pelajaran ke-10? Nah, yang dibahas di pelajaran ke-10, mohon dicatat dulu Ummahat. Praktek percakapan nanti di pekan depan insya Allah. Oh, pekan depan ini ya. Pekan keempat ya Ummahat. Alaysa kadzalik? Iya, Ustaz. Ya. Jadi Ya awal benar. bulan, kemungkinan awal bulan. Ya. Yang dibahas di pelajaran ke-10 adalah domir. Ada yang namanya domir muttasil. Domirun muttasilun. Dulu kita belajar namanya domir munfasil. Domir munfasil tuh huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya. Nah, ya. Ini disebut dengan domir munfasil. Nah, bagaimana dengan domir muttasil? Ya. Apa itu domir muttasil? Mohon dicatat, domir muttasil adalah domir yang menempel dengan isim. Contohnya, kitabun menjadi kitabuhu. Nah, hu aslinya adalah huwa ditambahkan kitabun jadi kitabuhu. Artinya buku miliknya, bukunya atau buku miliknya. Untuk muzakkar, Ustaz. Untuk muzakkar karena huwa. Ya. Hiya untuk si perempuan maka menjadi kitabuha. Artinya buku milik si dia perempuan ini, si dia laki-laki. Ya. Yang sering adalah yang gampang untuk dimengerti adalah baitun ya. Misalkan domir ana. Ana, apa artinya ana Ummahat? Saya. Saya. Rumahku menjadi Baiti. baiti. Bukan baitun ana, bukan. Nah, baiti itu baitun ditambahkan ana. Ana itu bentuknya adalah hiya yang sebelumnya ada harokat kasrah. Maka disebut dengan baiti. Nah, ada kalau Ummahat domisili di Depok ada perumahan namanya Baiti Jannati. Ya, Dan baiti itu untuk muzakkar mana sama Ustaz? sama. Kan domir ana. Saya Iya. mau laki-laki mau perempuan Umum sama. ya. Baik. Umum. Ya. Anta jadi baituka. Baitun ditambahkan ana, anta jadi baituka. Bukan baitun anta, bukan. Sebenarnya ini yang dibahas, sesimpel ini. Hanya saja latihannya yang harus banyak. Ya, latihannya banyak di pelajaran yang ke-10. Ada percakapan antara Hamid dan Muhammad. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna, insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min sualin, ada yang ditanyakan Ummahat, silakan. Jadi itu Ustadz ketinggalan nyatetnya domir muttasil itu Muttasil. yang menempel apa? Iya, kata ganti atau domir yang menempel dengan kosakata atau kata. Ya. Kitabun ditambahkan huwa menjadi kitabuhu. Kitabun ditambahkan anti jadi kitabuki. Baitun ditambahkan anta baituka. Baitun ditambahkan hum baituhum. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an banyak. Banyak sekali. Ya, kita kasih contoh ya. Ya, dalam kemarin kita membahas surat apa, Ummahat?
Surat An-Nasr ya? Iya, ya. Di dalam surat An-Nasr ayat terakhir. Ya. Apa bunyinya? Fasabbih bihamdi rabbika. Rabbika. Tuh. Rabbuka rabbika. Ada ka. Domir. Kamu. Yaitu kepada Allah. Wastagfirhu. Ya. Huwa. Ya. Innahu hu lagi. Ya. Inna sesungguhnya hu dia. Ya, digabung. Inna ditambahkan huwa jadi innahu. Kana tawwaba. Itu contohnya. Ya. Paham tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ada yang bisa memberikan contoh lain di dalam surah, dalam ayat Al-Quran, Ummahat, yang sudah kita pelajari? Kalau domir munfasil ada ya di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Huwa. Domir, namanya domir apa? Catat ya, Ummahat. Namanya domirun munfasilun. Mohon dicatat, Ummahat. Munfasilun. Ya, jadi domir itu totalnya ada 3 jenis domir. Yang kita pelajari baru 2. Domir munfasil, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, itu namanya domir munfasil. Ada 14 domir. Sudah hafal atau belum, Mahat? Belum. Nah, Belum Ustaz. kalau belum hafal, dicatat yang penting. Ya, dicatat. Ya. Setelah itu apa? Domir muttasil. Ya. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabun ya kalau pakai kitabun. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Ya. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Ya. Mudah-mudahan nggak pusing, Ummahat. Ya. Paham tunna, Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna. Ya, fahimnanya. Fahimna, insyaallah. Ya. Harus yakin. Harus hakul yakin. Harus benar-benar yakin. Ya. Kalau umpama belum yakin, kita kasih tugas nih, Ummahat. Nah, Ya. itu Bang. Kita kasih tugas. Baik Ustaz. Ya. Tugasnya adalah Ummahat menulis domir munfasil dan domir muttasil. Kan sudah ya tadi ya, domir munfasil huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nanti Ummahat cari ya. Ditulis ya. Misalkan ditulis ya begini ya bentuknya. Huwa huma hum, misalkan huwa huma hum. Ya, kita tulis ya huwa huma hum. Nah, lalu di bawahnya Ummahat tulis dengan domir muttasil, tambahannya adalah baitun. Contohnya baituhu, baituhu, baituhuma, ya. Lalu apa Ummahat? Baituhum. Baituhuma, baituhum. Baituhum, ya. Sampai akhir. Nah, sekarang kosakatanya diganti. Nah, digantinya dengan apa? Dengan, mohon dicatat Ummahat. Ada 2 kosakata yang Ummahat harus menempelkan domir muttasil. Yang pertama,
adalah qalamun. Ma makna qalamun? Pena. Pena. Seperti ini ya, qalamuhu sampai akhir ya. Sampai ana nahnu ya. Kalau nahnu bagaimana? Kalau ana bagaimana? Lalu yang kedua adalah sayyarah. Ma makna sayyarah ummahat? Mobil. 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 Sayyaratu. Tulisannya jangan sampai salah ya ummahat. Kalau umpama itu adalah domir huwa menjadi sayyaratuhu. Sayyaratuhu tulisannya demikian ummahat. Jadi bukan sayyaratun pakai ta habis itu ditambahkan huwa. Sayyaratuhu bukan. Tapi tulisannya adalah sayyaratuhu. Ini jangan sampai salah. Karena di kelas lain tulisannya tidak bersambung. Tak marbutah jadi tak maftuhah. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Dicoba Ustaz. Harus dicoba ummahat. Iya, Iya. masih ini Ustaz, masih apa? Masih sama. Masih samar. Yang mana yang samar ummahat? Ya, Jadi kalau yang masih NC baca baca aja Ustaz. Ustaz, anak kasih bonus ya ummahat ya. Sayyara dengan kolamun pada kata huwa humahum ya. Sisanya ummahat tinggal cari. Huwa humahum, hiya humahunna. Kalau itu sudah paham? Huwa humahum, hiya humahunna. Belum? Belum ya. Kalau belum sudah pernah ana berikan domir munfasil ummahat di grup Dulu apa Ustaz pernah ngasih tuh. kayak catatan gitu. Zaman Cuma dulu. waktu awal-awal sih Ustaz. Catatannya apa sih kayak humahumnya itu. Ya, baik. Ana coba untuk kirim ulang ya ummahat ya. Huwa humahum itu dia laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki. Sebenarnya sesimpel itu. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan dia laki-laki maupun dia perempuan sama ya. Ya. Iya, Dalam bahasa Indonesia. Mereka laki-laki, mereka perempuan sama ya. Dalam bahasa Arab dibedakan. Untuk dua orang beda, untuk banyak beda. Nah, itu nanti ana akan share huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nanti ana share kepada ummahat. Berikutnya ana akan share domir muttasilnya. Ya, ummahat tinggal ikuti dengan kosakata yang berbeda. Tadi ya kosakata yang pertama apa? Qalamuhu. Anda kasih bonus ya, qalamuhu untuk huwa. Untuk huma menjadi apa ummahat? Qalamuha. Qalamuhuma. Qalamuha. Lagi dong. Qalamuhuma. Huwa, huma, sama. Iya. Iya. Kalau hum jadi apa? Qalamuhum sama. Perubahannya sama. Qalamuhum. Ya. Ya. Kalau hiya qalamuha. Qalamuha. Kalau huma lagi kan habis hiya huma lagi. Qalamuhuma lagi sama. Hunna menjadi qalamuhunna. Sama. Tempel aja. Ya, nanti kita share ummahat, tenang saja. Tinggal ummahat tempel aja kata qalamunnya ya. Dengan kata sayyaratun. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Ibu Pipin bisa dipahami? Ada Ibu Pipin di sini? Ada Mak Ustadz, maaf lagi di samping. Iya. Iya.
Ya, Iya, bisa dipahami ya, insya Allah. insya Allah Ustadz ya. Insya Makasih. Allah. Ya, setelah ini kita akan coba ya untuk memberikan share kepada ummahat di grup ya. Setelah ini saya akan coba setelah ini share domir munfasil dan domir muttasil. Ummahat tinggal membuat yang namanya domir muttasil dari kata kolamun dan dari kata sayyaratun ya. Pahim tunna ummahat? Kayaknya insya Allah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah kita akhiri pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu bahasa Arab dan pemahaman kita tentang bahasa Arab lebih mudah untuk dipahami. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustadz. Jazakallah khairan, Ustaz.